Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang menuju rahmat Allah Ananda Rasya gadis Al-Fatihah binti Umar Ridwan. Pada hari ini mudah-mudahan kita semua yang melayat dari prosesi awal sampai di pemakaman ini seluruhnya berdoa, memanjatkan doa, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sekaligus memohon ampunan kepada almarhumah, agar setiap dosa yang pernah dilakukan oleh almarhumah seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan almarhumah diberi kemudahan dalam proses perjalanan di alam berikutnya. Di kesempatan kali ini, saya selaku paman daripada Rasya gadis Al-Fatihah binti Umar Ridwan kembali menyampaikan memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila almarhumah Rasya gadis Al-Fatihah sepanjang hidupnya pernah mengalami satu kesalahan atau berbuat yang tidak disukai oleh para pelayat seluruhnya. Mohon dibukakan maaf yang sedalam-dalamnya agar setiap proses perjalanan almarhumah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila ada sangkut paut dalam perkara muamalat atau hutang piutang dari almarhumah, silahkan mendatangi kepada ahli waris dari almarhumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah setiap persoalan yang masih ada di dunia ini. Yang ketiga, saya ingin berpesan dan menyampaikan di penghujung dari prosesi pemakaman Rasya gadis Al-Fatihah binti Umar Ridwan ini tentang pesan kematian. Tidak ada guru yang paling baik yang mengajari kita tentang makna kehidupan kecuali tazkiratul maut, yaitu mengingat datangnya kematian yang setiap saat datang, bisa kapan saja. Usia Ananda masih sangat muda sekali. Ini memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa kematian tidak pernah mengenal usia. Dia datang tiba-tiba, ada sebab ataupun tanpa sebab. Karena itulah setiap kita hendaklah memuhasabah diri apa yang sudah kita lakukan untuk menyiapkan bekal setelah kematian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amal lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu man atba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu panjang angan-angannya dan tidak menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Nabi SAW satu kali pernah dilewati oleh jenazah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, istarihu au mustarihu min. Jenazah itu, kata Nabi, ada dua tipe jenazah. Yang pertama, jenazah yang istirahat. Istirahat dari gelap pekatnya kehidupan dunia. Istirahat dari lelahnya kehidupan dunia. Setiap hari jenazah ini mungkin jenazah yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak pernah menunda salatnya, tidak pernah meninggalkan salatnya. Dia selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lelah dia datang ke masjid, kemudian dia pulang. Lelah mencari nafkah, kemudian dia pulang. Begitu dia wafat, inilah jenazah yang disebut oleh Nabi, jenazah yang istirahat. Karena dia istirahat dari penatnya kehidupan dunia menuju Rafiqul A'la, yaitu Allah Rabbul Izzati. Tipe jenazah yang kedua, kata Nabi, au mustarihu min, yaitu jenazah yang mengistirahatkan banyak orang. Ini jenazah yang buruk, baik buruk akhlaknya, baik buruk perilakunya, bahkan yang lebih parah, dia orang yang selalu berbuat syirik kepada Allah, meninggalkan tauhid kepada Allah. Ini adalah jenazah-jenazah yang buruk. Kita pertanyakan kepada keluarga almarhumah, apakah almarhumah pernah berbuat syirik? Tidak pernah berbuat syirik. Sementara ada kesalahan-kesalahan almarhumah yang pernah dilakukan sepanjang hidupnya sebagai manusia. Wajar, setiap manusia pasti punya kesalahan dalam hidupnya, apalagi almarhumah masih sangat muda belia. Kalau tidak ada perbuatan syirik kepada Allah, maka kita bersaksi kepada Allah bahwa almarhumah adalah jenazah yang baik, bahwa almarhumah jenazah yang
yang baik. Almarhumah jenazah yang baik, almarhumah jenazah yang baik. Kita berharap kepada Allah setiap proses perjalanannya menuju Allah dipermudah, diampunkan dosanya, dan segala urusan-urusannya di dunia diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita tahu bahwa datangnya kematian tidak pernah kenal usia, tidak pernah kenal umur, tidak ada sebab ataupun ada sebab. Baik muda, tua, sakit, lemah, kematian bisa datang kapan saja. Karena itu yang perlu kita persiapkan adalah menyiapkan bekal. Dan seharusnya orang-orang yang melakukan para pelayat itu adalah orang-orang yang senantiasa bertambah ketakwaannya dan semakin takut kepada Allah selesai dia mengiringi jenazah. Dan mudah-mudahan saya berharap kepada Allah bahwa almarhumah diterima seluruh amal ibadahnya, dan diterima seluruh kebaikan-kebaikannya semasa hidupnya. Yang terakhir, saya berpesan kepada para pelayat yang sudah sampai di usia 40 tahun. Karena 40 tahun, kata para ulama, adalah lonceng kematian pertama. Masuk 50 tahun, lonceng kematian kedua. Dan masuk 60 tahun adalah peringatan terakhir dari Allah untuk berbenah menyiapkan diri bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sepanjang hidupnya almarhumah kita saksikan sempat mengalami sakit. Mudah-mudahan sakitnya menjadi penebus dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang mengerikan adalah ketika kematian mendadak, yang tanpa memberikan sinyal apapun, tanpa memberikan sebab apapun, tiba-tiba Allah cabut, sementara kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi min zalik. Kita berharap semua yang hadir pada kesempatan kali ini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada almarhumah mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita tundukkan wajah kita memohon berdoa kepada Allah, terkhusus kepada almarhumah, mudah-mudahan Allah menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم افتح لنا قلوبنا وألحمنا رشدنا واهدناك إلى صراطك المستقيم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها بالماء والثلج والبراد. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا الصغار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.